Banyak yang mengira setelah Indonesia jadi Presiden Dewan HAM PBB, kita bakal jadi tukang stempel kepentingan negara adidaya. Tapi, Jakarta baru saja mengeluarkan pernyataan yang bikin Washington dan Moskow gigit jari. Indonesia menegaskan, presidensi kita akan berjalan imparsial dan inklusif. Sobat anti miskin, ini bukan sekadar kata-kata manis diplomat. Ini adalah benteng yang dibangun Presiden Prabowo agar Indonesia tidak ditarik-tarik dalam perang kepentingan. Apa rahasia di balik kata imparsial yang bikin dunia ketar-ketir? Balik lagi sama gue, SI Nomi di channel Kupas Tuntas. Siapkan kopi kalian, kita akan bongkar naskah asli diplomasi RI yang bakal bikin kalian sadar kalau Indonesia sekarang adalah wasit tergalak di dunia. Let's dive in. Imparsial bukan berarti takut. Halo Sobat Anti Miskin, masih bareng gue, Nomi. Berita terbaru dari Metro TV menyebutkan kalau Indonesia lewat delegasinya di PBB menegaskan bahwa presidensi Dewan HAM kita akan berjalan imparsial dan inklusif. Dengerin Sobat Anti Miskin, imparsial itu artinya kita nggak memihak. Tapi dalam politik dunia, nggak memihak itu susah banget. Bayangin kalian jadi wasit di pertandingan tinju antara Mike Tyson lawan tetangga sebelah kalian. Kalau kalian jujur, kalian pasti ditekan. Nah, Indonesia sedang bilang ke dunia, gue wasitnya, dan gue nggak bisa kalian suap pakai janji atau ancaman. Inklusif, suara si kecil didengar. Nah, poin kedua adalah inklusif. Selama ini Dewan HAM PBB itu sering banget cuma dengerin keluhan negara-negara kaya doang. Masalah di negara berkembang sering dianggap angin lalu. Indonesia di tahun 2026 ini mau merombak itu semua. Kita mau jadi corong buat negara-negara di Afrika, Amerika Latin, dan Asia yang selama ini hak-hak ekonominya dijegal. Inilah gaya kepemimpinan Prabowo, merangkul yang kecil untuk menyeimbangkan yang besar. Biar dunia nggak cuma dikuasai oleh mereka yang punya nuklir doang, Sobat Anti Miskin. Ujian nyata, wasit di tengah bara. Tapi jujur ya, tantangannya ngeri. Indonesia bakal diuji dalam kasus-kasus sensitif. Gimana kita bersikap soal pelanggaran HAM di wilayah konflik tanpa dicap antek salah satu blok? Disinilah nilai keadilan diuji. Indonesia menegaskan bahwa HAM jangan dijadikan alat politik untuk menjatuhkan lawan. Kita ingin HAM itu murni soal kemanusiaan. Kalau kita berhasil, Indonesia bakal jadi standar baru bagi kepemimpinan global masa depan. Gimana Sobat Anti Miskin? Pembahasan hari ini benar-benar membuka mata kan? Kita belajar kalau jadi pemimpin itu nggak cuma soal kekuasaan, tapi soal keberanian untuk adil. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak pembahasan panjang ini. Kalian emang penonton kelas atas. Menurut kalian, sanggupkah Indonesia tetap netral saat ditekan negara-negara raksasa nanti? Tulis opini berani kalian di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe Kupas Tuntas biar kalian makin pintar, dan share video ini ke teman-teman kalian biar mereka tahu Indonesia itu sekarang wasit dunia, bukan cuma pemain cadangan. Gue SI Nomi, tetap kritis, tetap inovatif, dan salam anti miskin. Spasiba, bye-bye.